Selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari PER kelompok 9 ingin menampilkan hasil program kami melalui media visual object Flowgorithm. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami Pak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eklesiana Borusitorus dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 12S24004. Dan saya Angga Belin Pratama Sanipar dengan NIM 12S24032. Baik Pak, di sini saya akan membaca tentang case yang akan kami kerjakan. Adapun case yang kami kerjakan yaitu Ucok dan Butet sudah sahabat sejak kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi duo entrepreneur muda di masa mendatang. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Ucok terinspirasi dari Amazon.com, toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sang sahabat Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang terpenting adalah memulai hal terkecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menganalisis mimpi besar mereka membangun startup dalam bentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan di sesi perkuliahan penpis minggu ini dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direalisasikan. Butet kemudian menganalisis dan mendaftarkan properti dari objek buku beserta deskripsinya. Yang pertama adalah ISBN, kedua adalah judul, ketiga adalah penulis, keempat adalah tahun terbit, kelima adalah penerbit, keenam adalah format buku elektronik. Lalu Ucok kemudian menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi. Yang ketujuh adalah harga pembelian, yang ke-8 minimum margin, yang ke-9 stok, dan yang ke-10 adalah rating. Adapun example yang kami lakukan adalah dua example, yaitu example pertama sebagai berikut dan example kedua adalah sebagai berikut. Kemudian teman saya akan menjelaskan tentang teks-teks yang akan kami gunakan. Baik Pak, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi kan Pak di tugas ini diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke 10 properti buku tersebut. Setiap properti baca dalam satu baris masukkan, selanjutnya tampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran. Antara properti yang satu dengan properti lainnya dipisahkan dengan tanda pipe. Jadi di sini Pak kami membuat programnya seperti ini, yang dimana dimulai dengan tanda main, yang dimana program tersebut nantinya akan dimulai. Selanjutnya Pak, kami akan mendeklarasikan dengan tipe data string. Kenapa string? Dikarenakan ISBN adalah string, yaitu dikarenakan terdapat tanda hubung di antara angka 8 dan angka 0. Oleh sebab itu kami putuskan bahwa ISBN-nya yaitu adalah tipe data string. Selanjutnya ada judul. Judul di sini kami kategorikan sebagai data struktur data yaitu dengan tipe data string. Kenapa? Karena pada teori sebelumnya Bapak sudah mengatakan bahwa string yaitu dapat berupa angka. Selanjutnya penulis, yang dimana penulis ini juga termasuk ke dalam salah satu string. Setelah kami mendeklarasi dengan tipe data string, kami memberikan 3 inputan kepada user, yaitu ada input ISBN, ada input judul, dan juga ada input penulis. Selanjutnya Pak, kami mendeklarasikan dengan tipe data yaitu integer, yaitu yang keempat tahun terbit, yang dimana tahun terbit di sini dikategorikan karena integer, yang dimana sesuai pembelajaran kita kemarin bahwa angka termasuk jenis tipe data integer Pak. Yang selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada user untuk menginput tahun terbitnya Pak. Selanjutnya Pak, kami mendeklarasikan dengan tipe data string, yang dimana di sini akan dicantumkan penerbitnya. Yang setelah itu kami memberikan kesempatan kepada user untuk memberikan atau memasukkan nama penerbitnya. Selanjutnya Pak, kami memasukkan
deklarasi dengan tipe data string, yaitu format. Yang dimana format di sini tipe datanya string. Yang selanjutnya akan memberikan input data format. Selanjutnya di sini ada deklarasi dengan tipe data real, yang dimana harga pembelian dan minimum margin di sini merupakan bilangan desimal. Seperti pembelajaran kita kemarin, Pak, bahwa bilangan desimal termasuk kepada tipe data real. Oleh sebab itu, kami berdua dari peer kelompok 9 memutuskan bahwa harga pembelian dan juga minimum margin yaitu tipe datanya real. Selanjutnya, Pak, kami memberikan input, yang dimana input ini akan memasukkan harga dan juga margin, yang dimana nanti akan diinput sesuai instruksinya. Yang dimana kalau kita menggunakan tipe data margin, otomatis inputnya akan masuk bilangan desimal. Selanjutnya, Pak, kami mendeklarasikannya dan memasukkan tipe datanya integer. Yang dimana di sini kami akan memasukkan jumlah stok buku. Yaitu selanjutnya kami berikan input stok. Selanjutnya kami memberikan deklarasi pada tipe data real rating, yaitu yang dimana nanti pada rating ini akan diinput bilangan desimal. Oleh sebab itu kami putuskan bahwa di sini menggunakan tipe data itu real. Selanjutnya, Pak, kami memasukkan output dan juga pipeline-nya, dan juga dimasukkan dan kembali, dan juga judul, dan kemudian pipeline kembali, dan lagi penulis, dan pipeline, dan tahun, dan pipeline, dan penerbit, dan pipeline, dan format, dan pipeline, dan harga, dan pipeline, dan margin, dan pipeline, dan stok, dan pipeline, dan juga rating. Di sini kami memasukkan semua inputan yang telah kami buat sebelumnya supaya dapat tercetak kembali. Yang juga dimana dan pada program kami ini digunakan untuk menggabungkan string dan juga bisa menggabungkan karakter pipeline dalam string tersebut. Yang dimana simbol pipeline ini digunakan untuk menghubungkan output dari satu perintah ke perintah yang berikutnya. Selanjutnya, Pak, kami akan mengkonsol program ini, yang dimana nanti akan dikonsol oleh peer saya sendiri, yaitu Angga, Pak. Baik, Pak. Yang pertama kita masukkan adalah ISBN. Berikutnya adalah judul buku. Lalu nama penulis, lalu tahun terbit, lalu format buku, Ralat, Pak, bukan format buku, namun penerbitnya, Pak. lalu Format buku elektroniknya itu yes. Harga pembeliannya 84,21 dengan tipe data string, dan juga harga pembeliannya 20,12 dengan tipe data real. Ralat, Pak, yang 84,21 juga tadi real. Integer, Pak. Ini tipe data real, Pak. Jadi, Pak, hasil dari run yang kami buat adalah sesuai dengan output yang ada di contoh.
yaitu dipisahkan oleh pipeline. Berikutnya kami akan mencoba ke example yang kedua. Dan example 2 pun sesuai dengan hasil yang kami peroleh. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya Pak, kami akan menunjukkan hasil di GitHub kami Pak. Yang dimana Pak ada 2 tes. Yang pertama yaitu adalah tes yang pertama, yang dimana total point for tes pertama kami itu adalah 50 dan per 50 Pak. Yang dimana total tes yang pada poin kedua itu ada 50 per 50 Pak. Jadi total tes skor kami itu adalah 100 Pak. Selanjutnya Pak, kami akan memberitahukan kewalahan dalam pengerjaannya. Jadi Pak, tadi kami itu nggak bisa atau gagal mengikut tugas, namun sekarang udah bisa Pak. Tadi itu gagal karena kami salah membuat dokumennya Pak. Sekian pemaparan kami Pak, terima kasih Pak.